Oke, kita persiapan dulu ya. Ini podcast pertama kita di Pokal Podcast Alka Lembang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini episode pertama kita nih ya. Iya, betul di kan. podcast Alka Lembang atau disingkat dengan Pokal. Nah, ini programnya namanya adalah Malaikat Kecil. Betul. Nah, sebelumnya kayaknya kita harus kenalan dulu nih. Kita harus kenalan dulu sama Sobat Alka yang di rumah, yang lagi dengerin via podcast Spotify atau yang lagi nonton via YouTube. Betul. Gitu ya. Kenalin, nama saya Rezka, atau biasa kalau misalnya nama ininya, nama sosial medianya adalah Kakang Rezka. Dan saya di sini ditemenin oleh Ayah Alka Lembang. Ayah Alka Lembang, yang merupakan ayah dari semua anak-anak di Panti Asuhan Al Kausar Lembang. Iya, betul Kang, betul. Oke. Terus di setiap episodenya kita bakal nemenin semua Sobat Alka, maupun itu di Spotify atau di YouTube, di Pokal ini, di podcast Alka Lembang ini, bersama Kakang Rezka dan juga Ayah Alka. Iya. Terus selain perkenalan kita nih, selaku announcernya, kita juga harus kenalin channel Alka Lembang. Channel Alka Lembang ini channel apa sih? Boleh dijelasin nggak nih, Ayah? Channel Alka Lembang adalah merupakan channelnya anak-anak dari Panti Asuhan Al Kausar Lembang yang kita beri nama channel Alka Lembang. Jadi singkatan gitu ya. Betul, Al Kausar dipotong jadi Alka. Alka, betul. Jadi supaya lebih apa ya? Lebih, Renyah gitu ya. Betul. Itu emang ini panti asuhan tapi punya channel YouTube. Iya, betul. Kok canggih banget sih? Betul. Karena kenapa? Anak-anaknya suka bikin anak-anak konten suka bikin konten, baik itu musik Iya. ataupun konten yang lainnya, dan insya Allah nanti juga ada satu channel lagi namanya Al Kausar Lembang. Al Kausar betul, Lembang, betul. Ya. Sus, kalau misalnya ini juga jadi media dakwah ya. Betul ya, sekali jadi Kang, media dakwah. betul. Terus kenapa bikin podcast? Jadi kenapa kepikiran sampai ngontak terus, Kang, ayo kita bikin podcast yuk. Iya. Kenapa sih? Karena gimana ya? Apa mungkin bikin apa ya? Maksudnya apakah karena si Alka ini akan menceritakan apa gitu? Oh iya, Karena betul, kan podcast betul. ini kan isinya ngomong nih, Betul, terus ya ngobrol, talk show. betul. Apa sih yang mau diceritain? Ya, insya Allah kita akan gali anak-anak ini mulai dari mungkin yang paling kecil sampai yang besar, yang sampai kuliah. Bahkan mungkin nanti kita bisa undang narasumbernya, baik itu yang sudah berpengalaman ataupun para alumni ataupun para yang sudah pernah mengajar di Al Kausar ini. Pokoknya jadi ajang untuk bercerita. Betul. Bercerita kisah-kisah yang mungkin inspiratif betul. Kisah-kisah yang memotivasi dan lain-lain mungkin gitu ya. Oke, Iya. Gimana, keren banget nih Ayah. Oke, Ayah, untuk program kita yang pertama ini, episode yang pertama ini kan programnya Malaikat Kecil. Kenapa sih dinamain Malaikat Kecil? Karena kita berpikiran bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang bersih, yang harus kita sayangi, kita santuni, termasuk mungkin para donatur ya Kang ya. Iya. Karena donatur juga termasuk betul, yang merawat ya. Betul. Termasuk para donatur, karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa setiap orang yang menyantuni anak yatim itu nanti di surga seperti dua jari tangan yang saling berdekatan gitu Kang. Bersama anak yatim. Betul. Karena jadi investasi juga ya buat masa depan kita di akhirat nanti ya. Betul. Berarti nama malaikat tuh ibaratnya jadi malaikat kecil penyelamat lah ya, penyelamat hidup kita nanti di next lah ya di akhir. Iya, amin. Oke, luar biasa banget nih inspirasi namanya. Terus sejak kapan sih panti ini berdiri, Ayah? Kalau berdiri itu tahun 1995, dulu waktu kita berdiri juga masih ngontrak Kang, pindah-pindah, betul. Jadi belum seperti ini, belum di sini juga. Belum. Gitu. Dulu pertama kita di Cita Laksana jumlahnya ada 7 orang, kemudian 17 dan 34 akhirnya Pak Profesor Mahmud yang mendirikan panti ini, kemudian beliau kontrak di Jalan Tangkuban Perahu. Itu awalnya di sana betul, dulu. rumahnya dipakai panti, betul. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, itu kalau di jumlah jamleh nih dari tahun berapa tadi?
Dari tahun 1995, Kang. 95 ya. Sekarang 2020. Berapa tahun sih sekarang? Sudah 25. Sorry, soal matematika gue pusing. Soal matematika 25 tahun betul, ya. Betul. 25 tahun itu jumlah alumninya kira-kira ada berapa nih Ayah nih? Alumninya kurang lebih ada 750 lah. 750, betul. Itu dari mana aja nih asal daerahnya? Itu yang paling jauh dari Nusa Tenggara Timur. Dari NTT, betul. Banget ke Papua itu. Betul. Dulu ceritanya pas menarik, betul. Oh, karena waktu itu tahun 2008, itu bulan Juli. Yeah. Ketika sudah sholat Isya, kemudian ada yang ketuk pintu, ada seorang yang kuliah di UIN, mereka membawa 25 anak. Kampus saya tuh. Betul. Dan betul. 25 anak betul. Dari NTT semua. Karena sebelumnya tidak menelpon dulu ke kita, ke pengasuh, ke pengurus itu gitu. Panti nggak kayak serasa mau diserang, mau tawuran gitu ya? Betul, seperti mau diserang gitu. Karena waktu itu kita baru pindah ke sini 2008. Betul. Dan waktu itu pantinya baru 1 lantai ya, Kang ya. Jadi waktu itu dengan datangnya mereka, kemudian tidurnya juga beralaskan di kasur namun tidak pakai ranjang gitu. Betul. Kita sekat-sekat pakai triplek gitu. Betul. Saking membludaknya waktu itu datang ya. Waktu itu kapasitasnya juga belum memungkinkan karena masih 1 lantai lah. Itu gitu. Ujung timur tuh. Ujung baratnya mana? Ujung baratnya dari Lampung ada, dari Lampung, kemudian dari Pangandaran. Oh, ini udah masuk Jawa Barat ya? Iya, betul. Dari Jawa Timur juga ada, dari Jawa Timur. Jawa Tengah ada. Tapi mayoritas memang dari Jawa Barat. Betul. Dari Subang, dari Garut, dari Tasik juga. Iya. Luar biasa nih. Iya. Terus yang sekarang masih aktif jadi anak asuh di sini lah ya, di Alka, di itu Alka. ada berapa? Kurang lebih di Al-Kausar ini ada 43, kemudian 43. Kita alhamdulillah sudah punya 2 cabang ya, Kang ya. Enggak di sini doang. Enggak. Kalau di sini memang khusus putri, kalau yang masih kecil-kecil putra masih di sini. Betul, kemudian yang di Subang itu ada 30 lah kurang lebih. Betul. 47 30 bentar yang hitung 77. 77 dan di Sapika Bale Endah itu ada 20 anak. Laki-laki. Kurang lebih 97 ya. Betul. 100 Hampir 100. Itu betul. namanya beda-beda. Betul. Cuma yayasannya masih satu. Sama, namanya Al-Kausar. Yang di sini ada berapa tadi? Di sini ada 43. 43 dan itu mungkin yang akan kita bagi ya. Iya, betul. Di program Malaikat Kecil ini. Betul. Luar biasa. Gini, episode Malaikat Kecil pertama ini tentunya kita harus bisa memberikan yang terbaik buat Sobat Alka di rumah yang mendengarin lewat Spotify atau juga nonton via YouTube. Betul. Nah, ini siapa sih yang mau kita coba gali kisahnya dan kita kenalan gitu sama salah satu malaikat kecil milik Al-Kausar. Insya Allah pada episode pertama ini kami akan coba mengangkat Ananda Ngadiah dari Pangandaran. Ananda Ngadiah ini adalah seorang yatim yang ditinggal pergi oleh ayahnya ketika masih berusia 2 tahun. Oh, masih 2 tahun. Iya, betul. Kayaknya nanti gampang deh itu saya tanya sama Ngadiahnya ya, biar Ngadiah yang cerita deh. Siap. Ayah kayaknya ini semangat banget buat cerita. Ayah mau nemenin Ngadiah atau Ngadiahnya yang kesini? Boleh, Ngadiah yang kesini. Dulu ya? Boleh, siap. Ngadiah bisa kesini ya? Ayo. Oke. Ayah, thank you banget ya udah nemenin Kakang di sini. Nanti kita ketemu di episode berikutnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ayah. Sip. Ngadiah, boleh duduk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngadiah, nama lengkapnya siapa sih? Ngadiah Safira. Panggilannya? Ngadiah. Lengkap gitu ya, Ngadiah. Oke, terus usianya sekarang berapa? 17 tahun. 17, berarti 3 SMA ya? Naik ya. Udah selesai? Belum. Baru mau naik kelas 3. Terus sekolah? Di SMA 1. Di SMA 1 Lembang. Oke. Terus Ngadiah bisa ceritain nggak hobi Ngadiah sehari-hari apa sih? Punya hobi nggak sih? Punya kesenangan nggak? Punya apa kesenangannya? Kalau lagi suka baca buku. Baca buku, hobinya membaca terus main-main gitu. Main-main gimana? Sama anak kecil. Jalan-jalan. Oh, sama anak kecil. Ngasuh. Yeah. Oh iyalah, sebagai yang
ini ya, sebagai anak-anak yang udah gede harus ngasuh yang kecil ya. Terus punya cita-cita nggak? Cita-citanya apa kira-kira? Ingin jadi orang yang sukses. Iya, sukses tuh banyak. Cita-citanya misalnya jadi apa, sukses tuh apa gitu. Ingin jadi perawat. Jadi perawat. Berarti habis lulus nanti 1 tahun ke depan mau kuliah di keperawatan gitu. Insya Allah. Ini suaranya nanti gedein ya kalau ngomong ya, biar kedengeran sama teman-teman sobat Alka nih yang ngedengerin via Spotify atau YouTube ya. Oke, cita-cita jadi perawat. Hobi tadi baca, udah cocok nih. Jurusan IPA dong berarti. Apa? IPS. Kenapa? Hobinya membaca benar, cita-citanya perawat, jurusan IPS. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih bisa ya, masih bisa. Karena kan IPS itu kan belajar sosial, merawat itu kan, merawat pasien itu kan perlu bisa ngomong dan lain-lain, itu udah ini sih. Terus misal nih, ada hal menarik nih. Kan kalau di panti ini Nadia sekolah juga kan ya, sekolah terus kegiatan di panti, pasti ada hari libur. Kalau Sabtu Minggu masih di panti dong. Yeah. Nah kalau libur panjang nih kayak sekarang libur sekolah, terus ada dikasih kesempatan gratis, pasti punya gratis jalan-jalan ceritanya, jalan-jalan wisata, pasti punya impian gitu. Kalau tadi kan hobi, cita-cita, sekarang impian. Kalau mau liburan nih, liburan yang pengen Nadia datengin tempat wisata kemana? Bebas, mau luar negeri, mau luar pulau, bebas pokoknya. Ke Ancol. Ancol mah deket atuh. Nih kalau kakak mah ya kemana? Ke Jepang gitu, ke Mesir. Sama ini sama ke London, mau ke London. Bukan London di mana emang? Di Inggris. Oh di Inggris ya, bener ya. Oke, jadi pengen kalau di dalam negeri pengen ke Ancol. Emang belum pernah ke Ancol? Belum sama sekali. Belum. Nih, bilangin ke ayah ya nih harus ini nih. Emang asalnya dari mana belum pernah ke Ancol? Dari Pangandaran. Pangandaran ini Pangandaran di mana tuh? Di daerah Tahu Perembun. nggak? Apa? Perembun. Tuh lebih ke deket ke Jawa sana atau di sininya masih deket pantai gitu? Masih lumayan jauh. Oh jauh, dari pantai itu masih jauh ya. Terus apa? Nadia dari tahun kapan tinggal di Al-Kausar? Tahun 2015. Berarti 5 tahun ya di sini ya? 2015 itu seneng gak sih tinggal di sini? Ada senangnya, ada sedihnya. Nah kalau gitu ada pertanyaan tambahan, senangnya apa? Senangnya banyak teman, banyak adik, banyak kakak, Iya. bisa berbagi cerita. Itu senangnya. Iya. Nah kalau sedihnya kenapa? Kenapa sih? Apa kan di sini banyak orang, ada orang tua baru, terus ada apa adik-adik, ada teman sepermainan, terus kenapa sedih juga? Jauh dari orang tua mungkin. Oh, orang tua masih ada berarti? Tinggal ibu aja. Tinggal ibu di mana? Di Pangandaran? Iya. Pangandaran. Apa? Terakhir ketemu kapan? Waktu pas kemarin pas pulang tahun baru. Oh, tahun baru. Ya. Kalau sekarang-sekarang nggak bisa pulang ya, karena lagi COVID-19 ya. Iya. Terus di sana manggilnya apa? Mama, ibu atau apa? Mama. Mama. Oke, mama di sana kerja apa? Kerja sebagai ibu rumah tangga, tapi Nadia mah sama kakak tiri. Oh, sama kakak tiri. Di sana mama tinggal sama suami yang baru. Cuma Nadia memang dititipin di sini. Emang Nadia tahu waktu dititipin di sini gimana ceritanya? Waktu dulu mah ada teman, ada bapak-bapak nawarin gitu, udah kenal ke mama. Iya, ke kakak tiri. Terus, ke kakak tiri. Iya. Terus lanjut cerita gitu cah. Akhirnya we kesini ke Lembang. Oh ada panti yang bisa nyekolahin dan lain-lain. Emang di sana Nadia waktu itu pas lulus apa pas SD. Masih SD kelas berapa kesini? Kelas udah mau masuk SMP kesini. Oh gitu. Terus diantarin kesini sama teteh. Sama teteh yang kakak tiri itu. Sama teteh. Terus tetehnya ketemu sama siapa? Sama ayah gimana? Terus gimana kata teteh waktu itu? Sambil ditemani sama si bapak itu. Si bapak Terus gimana katanya waktu dititipin teh? Masih inget gak sih? Inget dong, masa usia segitu mah lupa gimana waktu itu katanya? Suruh baik-baik, suruh belajar, jangan jadi anak yang nakal gitu. Jadi Nadia ngerasanya emang dititipin buat disekolahin ya, bukan sama orang tua nggak udah jangan tinggal di sini, di sana aja gitu, bukan ya? Tapi emang buat disekolahin, buat cita-cita Nadia juga ya.
Terus harapannya deh, kalau misalnya nanti Nadia bisa jadi perawat terus sukses, buat mama apa? Misal mau apa gitu, mau ngajak mama apa atau apa gitu. Boleh kan, cita-cita bebas ya. Sok. Mau apa? Kalau udah sukses Nadia ingin mama bisa umroh, haji. Nadia punya adik gak? Punya adik kandung. Adik tiri juga. Oh, jadi kalau Nadia tuh dari ayah yang meninggal itu cuma Nadia aja gitu. Jadi emang nggak ada saudara lain gitu ya. Itu sayang nggak sih sama kakak sama adik yang walaupun nggak sebapak? Sayang. Masih sayang ya. Kadang kangen juga nggak kesana? Kangen. Sekarang ini liburan ini nanti mau pulang? Insya Allah. Mau pulang ya, mau ketemu ya. Terus kalau misalnya nih mama ngedenger atau ya mama ngedenger lah, mama Nadia mau bilang apa nih sebelum pulang? Nadia di sini kan udah lama, udah 5 tahun, mau bilang apa sama mama? Nadia kangen banget sama mama, soalnya nggak pernah ketemu. Terus nggak pernah ketemu. Emang kalau misalnya ke Pangandaran nggak ketemu? Cuma sekali aja, soalnya nggak serumah, beda rumah. Oh, dari 5 tahun semenjak dititipin itu nggak pernah ketemu lagi? Ketemu cuma sekali aja. Dari 5 tahun itu cuma sekali. Terakhir ketemu berarti berapa tahun yang lalu? Yang kemarin itu tahun baru? Iya. Itu setelah 4 tahun nggak ketemu. Gitu. Terus sebelumnya? Jadi Nadia dititipin gitu ke kakak tiri juga. Gitu. Terus apa lagi yang mau disampaikan ke mama? Pingin deket sama mama, soalnya canggung kan, nggak pernah ketemu, jadi gimana? Oh gitu. Jadi sebenarnya pengen deket, pengen akrab sama mama, cuma emang kesempatannya nggak ada ya, karena nggak satu rumah gitu ya. Gitu ya. Paham sih. Kenapa? Semangat tuh ya, semangat. Kan kita masih punya hari esok yang bisa kita song-song, nggak harus berlarut-larut dalam kesedihan. Terus gini, Nadia ingat nggak sih waktu dulu, masih ingat nggak sosok ayah? Lupa ya. Tapi pernah lihat fotonya nggak? Pernah, tapi di KTP aja. Pernah lihat foto KTP-nya. Ngerasa ada kangen nggak sih walaupun nggak pernah lihat? Pengen punya seorang ayah. Pengen apa? Pengen punya ayah. Kan di sini udah ada yang bisa ini. Cuma masih tetap ya. Masih pengen tetap ngerasain deket sama ayah ya. Gitu. Ibaratnya nih, kalau aja ayah Nadia masih hidup, Nadia pengen nunjukin apa? Biasanya gini nih, kalau sama ibu, anak perempuan tuh ya, sama ibu tuh tempatnya curhat. Tapi kalau sama ayah tuh tempatnya cerita nih. Aku udah ini. Nah, Nadia kalau aja ayahnya ada, Nadia pengen cerita apa? Cerita tentang Nadia pernah apa? Sok. Kalau Nadia seneng, kalau Nadia sedih, pengen cerita ke ayah, meluk. Kalau Nadia misalnya lagi ada sebel sama orang gitu ya, tuh. Terus Nadia di sekolah termasuk orang yang rajin gak sih? Gimana? Insya Allah rajin. Masuk ranking nggak? Kemarin mah nggak di ranking soalnya. Nggak di ranking ya. Kalau yang sebelumnya? Pernah masuk 10 besar. SMP 1 pernah ranking 1 juga ya. Iya. Itu mungkin juga yang mau diceritain ya sama mama kalau misalnya akrab ya. Kalau misalnya serumah mah enak ya, pulang mah aku ranking 1 gitu mungkin ya harapan Nadia ya. Tapi nggak apa-apa. Dari Kakang sih mau ngasih pesan aja buat Nadia. Kalau di sini Nadia, kalau kata orang Nadia ini adalah bukan anak yang beruntung karena dititip di panti. Kalau menurut Kakang, Nadia itu sangat beruntung karena Nadia punya keluarga yang sangat banyak. Ada ayah baru di sini, ada ayah gimana, ada mama, ada semua, ada bunda dan lain-lain. Jadi tetap semangat. Nadia pengen nyampein apa buat Sobat Alka yang mungkin di luaran sana yang satu nasib sama Nadia atau yang bahkan lebih sulit gitu menghadapi kehidupan buat Nadia. Apa kira-kira? Jangan putus hidup, harus semangat, jalani dengan ikhlas karena Allah akan memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih Sobat Alka. Itu kisah kita bareng Nadia. Kata Nadia ada kalimat yang penting.
jalani hidup dengan ikhlas, dan juga percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Sampai ketemu di Malaikat Kecil episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nadia.